materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Ada dua pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian layanan bimbingan konseling, dan yang kedua yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari layanan bimbingan konseling? Nah, layanan bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan berkelanjutan yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memfasilitasi perkembangan siswa agar tercapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Ada beberapa jenis dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada layanan orientasi, kemudian yang kedua ada layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat ada layanan bimbingan belajar, yang kelima ada layanan konseling perorangan, dan yang keenam ada layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan mediasi, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu layanan konsultasi. Nah, baiklah saya akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing jenis layanan bimbingan konseling. Nah, yang pertama yaitu layanan orientasi. Jadi, layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru atau seseorang terhadap lingkungan baru yang dimasukinya, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru ini. Nah, jadi ketidakkenalan atau ketidaktahuannya terhadap lingkungan lembaga pendidikan yang ada di sekolah yang baru ini itu dapat memperlambat kelangsungan proses belajarnya kelak. Selanjutnya, materi kegiatan layanan orientasi ini meliputi yang pertama ada pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Kemudian selanjutnya berisi tentang peraturan, hak dan kewajiban siswa, kemudian organisasi, selanjutnya kurikulum, dan yang terakhir peranan pelayanan bimbingan konseling terhadap masalah siswa. Selanjutnya, apa sih tujuan dari layanan orientasi ini? Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama, memudahkan penyesuaian diri siswa terhadap pola kehidupan sosial. Yang kedua, mendukung keberhasilan siswa. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada orang tua siswa untuk mengenai kondisi tersebut, situasi, dan juga tuntutan sekolah anaknya agar dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberhasilan belajar anaknya. Nah, selanjutnya yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi ini adalah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik, terutama orang tua. Nah, dalam hal ini dapat menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya apa saja sih materi kegiatan layanan informasi? Nah, materinya yaitu yang pertama ada tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi. Selanjutnya berisi tentang usaha pengenalan minat dan juga bakat. Kemudian tata tertib sekolah berupa seperti tata krama, sopan santun, dan yang terakhir nilai-nilai sosial dan juga adat istiadat. Nah, selanjutnya tujuan dari layanan informasi yaitu sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan prestasi belajar siswa, kemudian mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu layanan penempatan dan juga penyaluran, yaitu sebuah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik itu memperoleh penempatan dan juga penyaluran yang tepat. Nah, ini misalnya penempatan ataupun penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Nah, selanjutnya materi layanan penempatan dan penyaluran. Adapun materi dari layanan penempatan dan penyaluran ini adalah yang pertama mengenai penempatan kelas siswa
siswa berdasarkan bidang studi ataupun jurusan. Selanjutnya mengenai penempatan kelompok sebaya. Dan yang ketiga, membantu dalam kegiatan program khusus. Nah, tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran ada dibagi dua, yaitu secara umum dan juga secara khusus. Tujuan secara umum seperti memperoleh tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, kesesuaian terhadap tempat dalam pengembangan diri seperti pada lingkungan sekolah, organisasi, pekerjaan, dan juga pendidikan lanjut. Adapun tujuan layanan penempatan dan penyaluran secara khusus yaitu mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakatnya, yaitu membantu siswa mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan juga seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir untuk melanjutkan pendidikan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas. Selanjutnya, layanan bimbingan belajar, yaitu merupakan sebuah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan juga kesenian. Selanjutnya, materi kegiatan layanan bimbingan belajar. Yang pertama, materi dari kegiatan layanan bimbingan belajar ini mengenai mengembangkan pemahaman tentang dirinya. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan sikap dan kebiasaan disiplin belajar dan berlatih secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bertingkah laku dalam hubungan sosial dengan teman sebaya, guru, dan juga masyarakat luas. Kemudian, ada layanan konseling perorangan. Nah, jadi layanan konseling perorangan ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik itu untuk mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing ataupun konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya. Adapun materi dari layanan konseling perorangan ini, yang pertama mengenai pemahaman sikap, kebiasaan, kekuatan diri dan kelemahan, bakat, minat, serta penyalurannya. Nah, yang kedua, mengenai pengentasan kelemahan diri dan pengembangan kekuatan diri. Dan yang terakhir, materi layanan konseling perorangan ini berisi bagaimana cara mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa, kemudian menerima dan menyampaikan pendapat, bertingkah laku di kehidupan sosial, baik itu di rumah, di sekolah, dan juga di dalam masyarakat. Nah, kemudian masalah-masalah yang dilayani oleh konseling perorangan ini yaitu dapat berupa masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan pribadi, kemudian bidang pengembangan sosial, kemudian bidang pengembangan karir, kemudian bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, dan masalah yang terakhir yaitu mengenai kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jenis layanan bimbingan dan konseling selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok ini adalah layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari pembimbing ataupun konselor yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari, baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, materi kegiatan layanan bimbingan kelompok ini yaitu seperti orientasi dan informasi karir, dunia kerja, dan juga upaya memperoleh penghasilan. Selanjutnya, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik di sekolah dan di rumah sesuai dengan kemampuan pribadi siswa. Materi dari kegiatan layanan bimbingan kelompok yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan. Jenis layanan bimbingan konseling selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok. Jadi layanan konseling kelompok ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik itu memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Adapun materi dari kegiatan layanan konseling kelompok ini berupa pemahaman kelemahan diri serta penanggulannya, pengenalan kekuatan diri dan pengembangannya, pemahaman kelemahan diri dan penanggulannya, pengenalan
pengenalan kekuatan diri dan pengembangannya. Nah, selanjutnya berupa pengembangan kemampuan berkomunikasi dan juga mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dan juga disiplin. Nah, layanan yang selanjutnya yaitu layanan mediasi. Adapun pengertian dari layanan mediasi ini adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami oleh klien dengan pihak lain dapat terentaskan sebagai konselor sebagai mediator. Selanjutnya ada layanan konsultasi. Nah, maksud dari layanan konsultasi ini adalah layanan konseling yang dilangsungkan atau dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan ataupun siswa yang memungkinkan seorang siswa untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan juga cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani permasalahannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.